Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan tema apa itu pendidikan. Hadirin yang berbahagia, mencari ilmu kewajiban kita sebagai umat manusia. Dengan ilmu kita dapat menjadi lebih pintar. Dengan ilmu kita dapat mempunyai keahlian dan pengetahuan tentang segala jenis hal. Dengan ilmu kita menjadi tahu lebih dan lebih tahu tentang cara mengatasi suatu persoalan. Ilmu tidak hanya terbatas hal-hal yang diajarkan di bangku sekolah saja. Banyak ilmu-ilmu lain yang dapat kita pelajari untuk menunjang kehidupan kita. Contohnya, ilmu memasak, ilmu bertanam, dan lain sebagainya. Mencari ilmu tidak hanya terbatas pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Ilmu bisa kita dapatkan dari media lain, semisal buku, koran, internet, atau majalah. Luangkanlah waktu kita untuk membaca buku, mengulang kembali pelajaran kita, menunggu kendaraan umum, atau ketika waktu istirahat. Hal itu lebih baik daripada kita memboroskan waktu untuk membuka hal-hal yang bersifat tidak terlalu penting di HP atau di smartphone kita. Selain dari buku, ilmu bisa juga kita dapatkan dari sebuah diskusi bersama kerabat, teman, atau orang tua. Dari obrolan dengan mereka, kita dapat mengambil suatu pelajaran yang luar biasa dari pengetahuan atau kisah-kisah mereka di masa lalu. Hadirin yang saya hormati, manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktumu. Ilmu itu luas, galilah sedalam-dalamnya. Kali ini saya ingin sedikit mengajak hadirin semua untuk mengingat kembali beberapa pola kehidupan yang mengakibatkan globalisasi. Apa pengaruhnya bagi kita semua dan bagaimana kita menghadapi pengaruhnya. Globalisasi berasal dari kata global yang memiliki arti menyeluruh. Globalisasi berarti proses penyebaran unsur-unsur baru yang mencangkup informasi dalam seluruh dunia melalui media cetak atau elektronik. Globalisasi mempunyai pengaruh yang hampir meliputi semua aspek kehidupan. Misalnya, dalam bidang transportasi ada begitu banyak kendaraan yang dapat kita jumpai di jalan raya setiap harinya. Transportasi ini membuat orang lebih mudah untuk melakukan aktivitas ataupun pekerjaannya. Hal itu tentu terbalik dengan zaman dahulu yang untuk ke suatu tempat yang diinginkan seseorang harus rela menempuh perjalanan dengan jalan kaki. Selain transportasi, sistem telekomunikasi juga mempunyai dampak global dalam aspek kehidupan. Sebagai contohnya adalah handphone. Zaman canggih seperti sekarang ini, handphone nampaknya sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan kehidupan kita. Internet adalah salah satu
contoh lain dari pengaruh globalisasi tersebut, baik yang sudah tua maupun yang muda, semua berlomba untuk dapat menggunakannya. Bahkan tidak sedikit dari generasi muda yang bisa menemukan penemuan terbaru hanya melalui internet. Dampak globalisasi juga mempengaruhi dunia kuliner di Indonesia. Perlahan namun pasti, masyarakat kita sudah dapat menerima makanan-makanan yang berasal dari luar negeri, misalnya pizza, burger, kebab, spaghetti, ramen, dan lainnya. Aspek berikutnya adalah fashion. Tampak jelas sekali berbagai jenis pakaian yang booming di luar negeri segera diikuti masyarakat kita. Bidang lain yang tidak kalah heboh adalah olahraga. Kita sekarang sudah bisa menyaksikan melalui channel televisi yang menyiarkan secara langsung pertandingan olahraga dimanapun berada. Begitu banyak aspek yang mampu dipengaruhi globalisasi. Hal ini jelas sebagai bukti bahwa setiap masyarakat mampu merasakan pengaruhnya. Beberapa aspek yang telah dijelaskan di atas menandakan bahwasanya pengaruh global sudah hampir merasuk dalam seluruh lini aspek kehidupan. Semua orang tentunya merasakan pengaruh yang terjadi akibat globalisasi. Untuk itu, sebagai masyarakat, kita harus bisa memilah dan memilih globalisasi ini dengan hanya mengambil manfaat baiknya saja dan menghiraukan unsur negatifnya, sehingga budaya dari manapun yang akan masuk ke dalam Indonesia dapat terfilter dengan baik. Apabila hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat, maka ciri khas kearifan budaya Nusantara ini akan dapat dijaga dan dipertahankan dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Harapan kita bersama, semoga pengaruh globalisasi ini tidak akan merusak keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.